Masih
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi Semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongan Muhammad Nabi-Nya, dalam rombongan Muhammad Nabi-Nya, dalam rombongan Muhammad Nabi-Nya. Semoga Allah masukkan kita semua. Semoga Allah masukkan kita semua dalam rombongan para walinya, dalam rombongan para walinya, dalam rombongan para walinya.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi sa'ah, sahati Rasulillah ala ma'idati habibillah sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibi arwahina Muhammad alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Afdalus salami wassalam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak amma. Para jamaah sholawat naria yang sangat saya cintai dan sangat saya muliakan hormati, lebih-lebih para tokoh masyarakat, para pemuka agama, para penggerak setiap titik-titik sholawat yang berkumpul di malam hari ini, hadirin hadirat, muhibbin muhibbat, pecinta junjungan Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak terkecuali semuanya yang sangat saya cintai hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua berkumpul di satu majelis mengasah sambungan kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat nariyah. Mudah-mudahan sambungan kita kepada Nabi semakin hari semakin dipertajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teralirkan dalam jiwa kita cahaya-cahaya baginda Nabi, sehingga hati kita selalu tersinari, berbuahkan kelak di surga Allah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sholawat nariyah yang sangat saya hormati, sholawat nariyah dianjurkan oleh para guru kita semua, epakonaki, diperintahkan untuk dijalankan, bukan hanya dibaca. Apa makna dijalankan? Alias dipraktekkan dalam setiap aspek kehidupan kita semua. Di dalam sholawat nariyah ada doa.
Di dalam sholawat nariyah ada tawassul. Di dalam sholawat nariyah ada ikatan cinta kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita membaca sholawat nariyah, meyakini bahwa baginda Nabi mempunyai tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketinggian pangkatnya mampu untuk tanhallu bihil uqad, mengurai segala permasalahan kehidupan kita. Tumta bihil hawaid, memberikan kecukupan segala kebutuhan kita. Wa tunalu bihir raghaib, tersampaikan semua apa yang kita cita-citakan. Tanfariju bihil kurab, segala apa yang kita rasa berat dipermudah oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa husnul khawatim, diberi kita husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istasqal ghamam, selalu dialiri aliran pertolongannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa harus sholawat nariyah? Selain sholawat nariyah, ini memang pusaka leluhur kita di saat melawan para penjajah, sehingga kita dianugerahi kemerdekaan Indonesia. Tinggal berapa hari perayaan kemerdekaan Indonesia? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu para hadirin pusaka para leluhur kita, sehingga mampu mengalahkan segala kekuatan Jepang dan Belanda dengan utuhnya keyakinan pada leluhur kita kepada Allah Subhanahu. Saya teringat satu cerita pernah diceritakan oleh Hadratul Walid, guru saya Hadratus Syekh Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Beliau pernah diutus, diajak oleh Ki As'ad, kakeknya Lora Yakin ini, abahnya Ki Khalil As'ad, dengan beberapa para pendekar di situ Bondo untuk merebut kembali pabrik gula di daerah Tulangan Sidoarjo. 4 orang ini, Ki As'ad, beliau Ki Sufyan dengan 2 orang pendekar, tidak bawa pistol bapak-bapak. Tak ibe ebret, tak ibe ebok, ada. Tidak ada. Bawa apa? Ada satu bawa ketepil. Tahu ketepil ya? Apa yang ketepil? Ibal betul. Tapel. Petak. Ya, petak. Ya. Ada yang bawa keris, ada yang bawa pisau. Subhanallah, kata ayah saya, ate yang seberat berapa ton itu hanya dengan petat alias ketepil, kalau kata Jawanya, ketepil yang berhurana itu bukan hanya roboh, bukan hanya roboh, tapi terpental-pental, yang itu seakan-akan seperti plastik. Subhanallah, kekuatan apa? Kekuatan batuka itu gak mungkin. Kekuatan Allah. Dari mana kekuatan Allah? Dari ketotalitasan keyakinan para leluhur kita kepada Allah Subhanahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, adakah masih kekuatan itu dalam diri kita? Lewat sholawat nariyah kita minta lagi kekuatan itu. Mudah-mudahan diberikan kembali oleh Allah Subhanahu. Mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan siapapun tatkala dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim di tengah api, elok sekali, alias tidak membekas sama sekali kobaran api kepada Nabi Ibrahim. Sebab apa? Ketotalitasan kepada Allah. Nabi Yunus ada di dalam perut ikan berapa hari itu, tidak membekas karena kekuatan Allah.
Makanya salah satu niatan kita menjalankan sholawat nariyah, yang pertama kita minta mudah-mudahan dianugerahi ketotalitasan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuwun saja kenceng pangeran ka Allah. Nyuwun saja kenceng anapi ka baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu kita dapat lewat sholawat nariyah, kita hidup bagaimanapun akan bahagia. Diberi kekayaan akan bahagia, diberi kemiskinan pun akan bahagia, di saat sehat bahagia, di saat sakit pun bahagia. Dalam kondisi apapun, kebahagiaan tidak akan berkurang dalam jiwa kita, bahkan semakin hari semakin bertambah. Kenapa? Karena punya Allah. Karena dalam hatinya ada cahaya Rasulullah. Sadar kekayaan titipan Allah, kemiskinan pun juga amanat Allah. Berapa banyak orang yang kuat tatkala kaya, tapi lemah tatkala miskin. Ada juga sebaliknya, kuat tatkala miskin, lemah tatkala kaya. Di saat miskinnya buku luar biasa, perhatian sama tetangga, taat sama suami, sama saudara, ingat berbakti sama ayah ibu. Setelah kaya lupa. Sallallahu Muhammad. Sama suami lupa sama saudara, tak pernah menoleh sama tetangga. Berarti kayanya nggak kuat. Orang seperti itu sebaiknya jangan kaya, miskin aja. Sallallahu Muhammad. Tapi subhanallah bapak-bapak, ibu-ibu ya, biasanya orang dermawan itu kebanyakan dari orang yang nggak punya. Coba kita punya penghasilan 20.000, ngajak teman makan bakmi, wah nggak inget, udah yuk bareng-bareng, udah biar saya traktir. Punya penghasilan 50.000, wah diajak traktir biasa. Coba penghasilannya 50 juta satu hari, nggak mungkin dikasihin temannya 25 juta. Padahal 10.000 sama 50% dengan 25 juta dari 50 juta. Apa artinya? Semakin banyak uang kita, semakin perhitungan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau batin kita ada Allah, batin kita ada cahaya Rasulullah. Lihat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Di saat baginda Nabi ingin pergi peperjuangan, Sayyidina Umar menyumbangkan hartanya, kalau di cross rupiah 500 juta. Padahal Sayyidina Umar punya uang 1 M kala itu. Ya Rasulullah, saya sumbangkan 500 juta untuk perjuanganmu ya Rasulullah. Di saat itu pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan uang 100 juta. Lebih banyak mana bu, 500 dengan 100? Ibu-ibu pintar kalau ibu hitungan. Lebih banyak 500, tapi apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, 100-nya Sayyidina Abu Bakar jauh lebih utama daripada 500 juta milikku. Subhanallah, kok bisa yang 100 juta itu lebih utama daripada 500 juta? Ibu-ibu, kalau dikasih pilihan, mau 100 juta apa mau 500 juta? Tapi kata Sayyidina Umar, 100 jutanya Sayyidina Abu Bakar jauh lebih baik daripada 500 juta. Kenapa Sayyidina Umar? Karena aku punya uang 1 M yang saya kasihkan hanya 50%, yakni 500 juta. Sayyidina Abu Bakar semua miliknya, semua hartanya 100 juta diberikan semuanya kepada baginda Nabi. Berarti Sayyidina Abu Bakar lebih utama daripada milikku. Semua hartanya, sampai Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, anakmu, istrimu kamu tinggal di apa ya Abu Bakar?
Hidayah apa bini benar-benar sombong ya Rasulullah, tidak ada. Allah wa Rasuluh, saya sisakan pada istri saya, pada anak saya, Allah dan utusannya. Subhanallah, gak mudah Pak Bu sampai kepada perintah tersebut, kecuali orang yang hatinya benar-benar total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita terus baca salawat Nadia agar kesadaran dalam hati kita semakin tumbuh, sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengelola kehidupan dalam kondisi apapun. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Tapi orang yang diberi keimanan, diberi cahaya dalam hatinya, cinta yang tidak pernah henti kepada baginda Nabi, walaupun diberi kekayaan, pintar cara mengelola kekayaannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu di Mesir Bu, ada satu profesor pertanian. Dia hidup di desa yang miskin, masyarakatnya rata-rata kiri, gak ada yang. Akhirnya dia kumpulkan orang-orang pintar, profesor, doktor pertanian semua dikumpulkan. Dia dapetin 9 orang. Akhirnya bermusyawarah, ayo kita bisnis bersama, hasilnya kita untuk majukan desa kita. Tapi ini kalau di persen ini 10% kurang 1 orang, kita kan hanya 9. Ya sudah, cukupkan saja 9 orang, loh enak. Cukupkan saja 10 orang, gak ada lagi yang ke-10-nya. Akhirnya 9 orang itu sepakat, yang ke-10-nya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tatkala dia mulai berternak ayam, diberi kesuksesan oleh Allah, 10% milik Allah dibagikan kepada janda-janda tua, dibagikan kepada orang-orang miskin, dibagikan kepada yatim-yatim piatu. Semakin kaya, akhirnya punya ayam petelur. Semakin banyak bagian Allah, akhirnya semakin banyak kekayaannya, berkumpul lagi 9 orang. Ini kayaknya kalau dipikir-pikir yang banyak pekerjaan yang nomor 10. Kita hanya mengelola, yang ngasih kekuatan kita ya Allah, yang ngasih ilmu ya Allah, yang jaga peternakan kita ya Allah, yang membuat ayam kita bertelur ya Allah. Gak fair kalau Allah hanya dikasih 10%. Terus berapa? 50% untuk Allah, 50% untuk kita bersembilan. Semangat. Semakin ditambah kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai punya universitas, punya pondok pesantren putra dan putri. Barokahnya melibatkan Allah dalam kehidupannya, melibatkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya. Dari itu kita menjalankan sholawat Nadia agar dianugerahi keterlibatan Allah di setiap lini kehidupan kita semua. Mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini hanya muqaddimah, nanti ada tanya jawab bebas, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, dipersilahkan. Mungkin sebelum doa tanya jawab bebas nanti, mudah-mudahan disampaikan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika terbuka pertanyaan ini, tanya jawab atau diskusi lebih-lebih tentang sholawat atau tentang kehidupan bermasyarakat atau tentang fikih, apapun bisa ditanyakan. Mungkin kita mulai dari lakian ini. Lakian 3 pertanyaan, nanti ditutup dijawab sama beliau. Nanti dibuka lagi 3 pertanyaan untuk perempuan. Ya Tore, untuk lakian 3 pertanyaan. Ini Malaysia pagi. Ya Tore, saya tanya. Beda, ya Tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mohon maaf Pak Kiai, saya nggak bisa bahasa Madura, sedikit paham. Saya mau bertanya Pak Kiai, kita apa yang paling terkecil membaca sholawat harian? Pak Kiai. Siap. Sudah? Satu lagi. Saya kan baru mengikuti sholawat. Bagaimana caranya agar saya bisa istiqomah dalam bersolawat? Karena kadang kalau untuk melangkah pesawat agak berat bagi. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua. Ayo, Mik. Kiranya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Kiai, saya dari Cikarang mau bertanya. Kami di Cikarang sekarang jamaah sudah hampir 90-an. Tempat kami kecil Pak Kiai, agak sesak ketika kita melakukan rutinan. Bagaimana caranya atau amalan apa yang harus kami lakukan supaya kita mempunyai tempat sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Ayo, pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga. Yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ingin bertanya tentang keutamaan sholawat harian. Yang pertama, poin pertama, dan yang kedua, kenapa kok yang dipilih sholawat harian tidak sholawat yang lain? Hanya itu saja yang saya tanyakan. Ini sesi pertama ya, 3 pertanyaan. Nanti pertanyaan kedua, sesi kedua tinggal 4 Ibu-ibu juga tanya ya, jangan malu-malu. Kalau malu WA sama suaminya, biar suaminya aja yang nanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama, paling kecilnya cita-cita di dalam membaca sholawat Nabi. Ini saya jawab dengan satu cerita. Dulu waktu ada hadamnya Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Khalil As'ad, namanya Pak Haji Maman. Beliau pernah ditanya oleh Gus Ali Tulangan, Bumi Sholawat Sidoarjo, Pak Haji Maman, kenapa Kebolil itu kok nyuruh orang sholawat naria semua? Haji Maman dengan kapasitasnya menjawab, agar dekat dengan baginda Nabi Kiai. Wah, kalau itu nggak usah kamu ajari saya Kiai lebih tahu daripada kamu. Ya biar dapat pahala banyak. Ya itu tahu sudah saya. Maksudnya ingin apa di halil itu kok nyuruh orang sholawat naria semua? Ya biar kenal kepada baginda Nabi. Wah itu tahu juga, saya nggak usah beritahu sampai ya Jimaman. Saya nggak paham maksudnya dia itu apa. Kata Jimaman itu, ini Jimaman, setahu saya orang kalau ngamalin sholawat naria, paling kecilnya dia pasti jadi orang paling tingginya dia pasti punya kedudukan alias pangkat di sisi Allah. Ya kan enak ya kalau begitu. Bukan begitu Maman. Kalau orang semua baca sholawat naria soleh semua, saya tukang pidato nggak ada yang ngundang. Itu guyonannya Kiai. Dan ini nyata. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan sholawat naria itu luar biasa. Berubah tanpa dia merasa. Berubah semakin baik tanpa dia merasa. Yang asalnya membohong, tiba-tiba dia malas untuk bohong. Sampai temannya tanya, biasanya kamu itu luar biasa ya bohongnya, sekarang kok kamu tak
Masa ya saya nggak bohong? Sampai dirinya nggak percaya bahwa dia berubah. Barakahnya sholawat Nabi. Banyak perubahan-perubahan yang Allah berikan kepada yang baik semakin baik dalam sholawat Nabi. Tapi syaratnya harus bersungguh-sungguh, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin dibenahi oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikasih niatan kita kalau baca sholawat Naria agar kita mendapatkan banyak, bukan hanya keistimewaan sholawat Naria. Kalau sholawat Naria keistimewaannya banyak sekali, bisa membenahi kita, bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi ada yang kita inginkan lebih dari itu. Apa? Membangun agama di dada kita masing-masing. Membangun agama di setiap hati umat baginda Nabi. Membangun kesadaran. Tatkala kesadaran itu terbangun, kesadaran berkeluarga, kesadaran bertetangga, kesadaran beragama, kesadaran berbangsa, bernegara, maka pembenahan akan dianugerahi di segala aspek kehidupan kita dan segala penjuru dunia, bahkan mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya pengen istiqomah, pertanyaan yang kedua, belajarlah kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena yang buat males itu kadang hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya udah taat sama pemiliknya, dia kadang dijadikan alat oleh setan hawa nafsu itu. Istiqomah itu apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Istiqomah itu adalah berkesinambungannya perbuatan baik pada perilaku manusia. Sesungguhnya makna istiqomah itu bukan istiqomah itu kalau dia baca sholawat setiap hari 10 kali harus sebut sholawat terus 10 kali, tidak. Pokoknya orang itu tidak berbuat dosa, itu sudah istiqomah. Setelah sholawat menjenguk orang sakit, setelah menjenguk orang sakit bantu orang miskin, setelah bantu orang miskin tidur agar besok harinya kuat beribadah, setelah bangun tidur dia bantu orang ke toko, jaga toko untuk kehidupan keluarga karena Allah. Semua perilaku setiap harinya tidak lepas dari ibadah. Walaupun dia ada di toko, walaupun dia ada di ladang, walaupun dia ada di pasar, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia nggak lepas dari ibadah. Itu orang istiqomah. Dia ibadah 1 bulan, setelah itu maksiat 1 tahun. Kadang Masya Allah khusyuk 3 hari, setelah itu sampai mati udah gak pernah merasakan khusyuk sama sekali. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istiqomah itu berat. Jika engkau mendapatkan satu kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kamu, fastaqim, maka peganglah, jangan kau tinggalkan. Kalau bisa kau tambah. Mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau pengen istiqomah, ininya kalau bahasa Madura sepak kanan, itu istiqomah. Dalam sholawat kita sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah tuntunlah kami, atau berikan orang yang mampu menuntun kami untuk istiqomah. Berat Pak Bu, istiqomah itu berat. Walaupun orang sudah jadi kiai kadang masih belum istiqomah. Kalau orang selalu baik, pekerjaannya harus naik, itu baik, lebih baik, terbaik, ekstra baik, super baik. Jadi kalau dia baik terus nggak naik-naik, ya memang istiqomah, tapi derajatnya yang nggak naik-naik. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dianugerahi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2, aktifnya pengen istiqomah, dekati orang-orang yang istiqomah. Kamu akan ketularan keistiqomahan. Kamu akan ketularan kekuatan sambungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan putus asa berharap kepada Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi la taqta
Rojana, ya Allah jangan putuskan harapan kami, Bu. Biarkan kita masih nakal, Pak. Biarkan kita masih jauh dari Nabi. Tapi kalau masih ada setitik harapan dalam jiwa sampian semua, harapan itu akan menolong. Harapan itu akan memberi kekuatan kepada. Dulu saya waktu berguru ke Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di Yaman. Insya Allah tanggal belasan dia datang ke Jakarta beliau. Ada salah satu santri tanya, Habib, saya itu kok masih selalu terpeleset kepada perbuatan maksiat. Tatkala saya bertobat, datang teman nggak kuat, mulat boleh. Tobat saya seperti tobat Habib. Bagaimana tobat? Tobat komat. Bertobat kumat lagi, setelah tobat kumat lagi. Allahumma Muhammad. Bagaimana kata Habib? Jangan matikan cahaya harapanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak sholawat, biarkan kau salah beberapa kali, tapi minta ampun beberapa kali juga kepada Allah. Berharaplah, ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk lepas dari segala yang tidak kau sukai. Dulu itu ada cerita, Bu, perampok, pencopet, atau apa ya bahasa lainnya, pembegal, tapi dia puasa Senin Kemis. Ini orang aneh, begal kok puasa Senin Kemis, apalah arti puasanya kalau pekerjaannya kayak gitu. Oh, jangan bilang kayak gitu. Kebaikan itu walau sedikit yang dilakukan oleh manusia, jangan digembosin tapi dihargai. Apa artinya dia haji? Wong dia maling kok biarin, daripada dia maling gak haji sama sekali. Dia rampok begal gak puasa, kan lebih parah. Jangan dibilang kayak gitu. Mudah-mudahan puasanya bisa nganterin dia bisa bertau. Mudah-mudahan sedekahnya walaupun dia gak sholat bisa mengantarkan dia bisa sholat. Jangan jelek sangka, jangan malah dikata-katain. Apa itu puasa Senin Kemis, begal ke puasa Senin Kemis. Digituin sama begalnya, bilang, urusan aku denganmu, kamu punya harta, saya begal. Puasa bukan urusanmu, urusan aku dengan Allah. Gak disangka-sangka, Pak. Berapa tahun ternyata tukang begal barokahnya puasanya. Dia bertaubat. Setelah bertaubat, berjanji tidak akan mengulangi kemaksiatan yang seringkali dia lakukan. Akhirnya dia diangkat menjadi wali Allah. Kerjaannya hanya di Ka'bah. Ada dia, Pak, di tirai Ka'bah itu, gak pulang-pulang, dia menangisi semua dosa-dosanya. Setiap orang yang minta doa kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang tepat mengamalkan sholat Nadia paling bagus. Terus kenapa gaji terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kurang jelas. Yang dekat. Yang kedua, Pak Kiai, apa penyebabnya kita kadang-kadang rajin, seminggu 2 minggu rajin sholawat harian, nanti minggu ketiga kita malas, penyebabnya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tiga nanti sesi berikutnya. Saat kita baca sholawat apa saja, baik sholawat harian, terus hati kita gemetar kayak mau menangis, itu berarti hatinya bereaksi. Bagus, tapi lebih bagus kasih peredam agar tidak ketahuan
nangisnya di dalam. Bisa, kalau nggak bisa ya keluarin aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena rahasia ilahi sedang bekerja di hati kita, membenahi, membersihkan, mensucikan. Terus kalau nggak bergetar berarti nggak ada kinerja. Bukan nggak ada kinerja, ada kadang-kala peredamnya bagus, jadi getarannya nggak kelihatan. Ada memang proses pelembutan jiwa, proses pelembutan hati, masih belum kepada titik sampai kepada titik kelembutan. Tapi masa proses, pada saatnya akan sampai kepada hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya para guru itu kalau baca sholawat kayaknya nggak nangis, kayaknya itu bukan karena nggak ada getaran, hanya peredamnya aja bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lakukan terus sholawat perbanyak sampai batin kita menyatu, layak, tidak terkotori lagi. Kalau kinerjanya sudah begitu, kinerja itu membersihkan jiwa berarti. Di saat itu kita kadang teringat dosa-dosa kita, ya Allah, mudah-mudahan diampuni. Ya Rasulullah, mintakan ampun kepada kami, Engkau karena manusia yang paling dekat dengan Allah. Mintakan agar hamba umatmu ini diampuni oleh Allah, agar umatmu ini selalu diperhatikan oleh Allah. Ya Rasulullah, ingat aku ya Rasulullah, umatmu bagian dari umatku walaupun nakal seperti ini. Ya Rasulullah, saya masih umatmu. Bukankah kau bukan hanya nabi orang yang baik ya Rasulullah, kau juga nabinya orang yang jelek seperti aku. Haturkan semua kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, apa rahasia dibalik angka 444? Itu ada rahasianya. Kalau kata Ki Sufyan, sholawat nariyah itu kalau kunci ibarat apa ya? Yang ke pintu itu. 44 itu kuncinya, gigi. Kan setiap kunci punya gigi ya. Nah, kalau giginya itu nggak pas, ya masuk aja tapi nggak buka. Tapi kalau pas buka, di dalam rumah itu banyak pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa hitungan 44 itu dipasing, jangan lebih, jangan kurang. Karena itu ibarat seperti resep dokter ya. Kalau sama dokter suruh makan 1 kali pagi, 1 kali siang, 1 kali malam, nanti kamu berpikir, wah 1 kali dapat 1 kali siang, pagi siang malam aja dapat 2 hari udah seger nih. Biar datang tambah pagi 3, insya Allah overdosis gitu. Atau kok pahit obatnya ya, biar saya minum siangnya aja 1, paginya nggak saya minum, malamnya nggak saya minum, insya Allah lambat itu kesembuhannya. Jadi itu seperti apa istilahnya, logikanya seperti resep itu yang buat Al-Imam Al-Qurtubi, mempercepat untuk agar hajat-hajat kita cepat diproses oleh Allah, cepat diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pertanyaan yang ketiga, kapan baiknya waktu untuk membaca sholawat nariyah? Sholawat nariyah itu sama dengan sholawat-sholawat yang lain. Paling bagusnya waktu untuk sholawatan adalah malam Jumat dan hari Jumat. Kata Nabi, sekarang ini malam yang cerah, besok hari yang cerah, perbanyaklah kamu di hari ini bersolat. Paling baiknya di hari Jumat antara asar dan maghrib. Itu yang dikatakan sa'ah Fatimiyah, yang mana Sayyidatuna Fatimah kalau berdoa di saat itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumat antara asar dengan maghrib. Saya mohon kepada yang menanya waktu itu, bukan kamu nanti baca sholawatnya hanya di malam itu aja. Tidak, terus sholawat nariyah, tapi setelah sampai di malam itu tambah sholawat nariyahnya, tambah khusukan, kasih keistimewaan waktu tersebut, karena itu waktunya sholawat, itu kalau dalam seminggu. Kalau dalam setahun, apa bulannya sholawat? Bulannya sholawat apa? Bulan Allahumma sholli ala Muhammad. Bulan Sya'ban, bulannya baginda bulan diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Di bulan itu kita istimewakan perbanyak sholawat karena bulan hari rayanya sholawat adalah bulan Sya'ban. Nah, kalau regulasinya beribadah itu naik turun bukan hanya sholawat aja, itu pertanda semangat kita masih ditunggangi oleh hawa nafsu kita. Nafsu itu pintar loh, dia disemangatin ibadah 1 bulan. Agar apa? Agar dia nanti selama 3 tahun gak ibadah. Itu permainan nafsu. Kadang kerja sama setan. Saya punya cerita ya, cara setan agar kita ini gak mendapatkan pahala besar. Setan itu menganjurkan kita melakukan ibadah yang dapat pahala kecil agar gak dapat pahala yang besar. Kadang setan licik seperti itu. Dulu itu orang ada sahabat ahli sholat berjamaah. Di satu saat hujan deras, si sahabat itu sudah siap dari rumahnya, baju bagus, pakai wangi-wangian. Ternyata di perjalanan dia terpeleset. Dia balik lagi, mandi lagi, ganti baju baru lagi, berangkat ke masjid lagi, terpeleset lagi kedua kalinya. Gak putus asa, pulang lagi, ganti baju lagi, pakai minyak parfum lagi. Akhirnya balik lagi ke masjid, tiba-tiba ada orang tua, padahal itu iblis. Bawa seter, ayo pak biar gak terpeleset, biar saya antar ke masjid. Oh, iblis ngantar masjid ya. Subhanallah. Setelah sampai ke masjid, mau sholat berjamaah nih orang, ngajak si tua, pak ayo kita sholat berjamaah, ayo. Nggak mau sholat. Loh, kamu kok nganterin saya ke masjid kalau kamu gak sholat? Iya saya iblis. Loh pak, ada iblis nganterin ke masjid? Subhanallah. Ditanyakan iblis, apa sebab kamu kok buru-buru nganterin orang beribadah? Kata si dia, iya karena di saat kamu terpeleset, dosa kamu dari zaman dulu sampai sekarang dihapus oleh Allah sebab terpeleset. Setelah itu kamu terpeleset kedua kali, keluargamu yang mati itu semua dosanya dihapus, bapak ibumu semua dosanya dihapus sebab kesungguh-sungguhanmu ingin beribadah. Loh, aku takut kamu terpeleset 3 kali nanti semua ahli ibadah dosa-dosanya warga desa dihapus sebab terpeleset kamu. Aku takut, biar saya tolong saja, biar kerjaanku gak sia-sia. Wah itu licik, iblis itu licik pak. Makanya jangan mau ditolong itu. Gimana kata Imam Busiri itu, wan nafsah wasayah wa khalifin nafsa wasaitona wa sihima wa in mahadoka. Allahumma shalli ala Muhammad. Khalifin nafsa wasaitona wa sihima huwa in huma ma'adha lannos hafatta ini. Nah itu, jangan kamu mudah percaya kepada dua ini, apa? Nafsu dengan saya. Walaupun dia berlagak menasehati, berlagak memberikan yang baik kepada, jangan pernah percaya. Licik dia, pasti ada udang di balik peyem. Allahumma shalli ala Muhammad. Pasti ada tujuannya itu agar menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana cara mengalahkan nafsu? Bagaimana cara mengalahkan setan? Ada 2 senjata. Senjata satu untuk mengalahkan nafsu, senjata yang kedua untuk mengalahkan setan. Apa senjata untuk mengalahkan setan? Selalu ingat kepada Allah. Orang kalau selalu ingat kepada Allah, setan gak berani mendekat, takut terbakar dia. Untuk mengalahkan nafsu, selalu ingat mati. Orang kalau ingat mati, subhanallah, gak usah beli obat diet. Dulu itu ada istri raja, karena makan enak terus, lemak-lemak terus, gemuk. Si raja bosan istrinya gemuk, akhirnya suruh cari dokter.